Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 untuk pembelajaran hari ke-1, 2, dan 3 tentang hidup bersih dan sehat. Nah, untuk subtema 1 ini yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Kita akan belajar yang pertama, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Nah, anak-anak, coba perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1 artinya nada do, dinyanyikan 1 ketukan. Nada 2 artinya nada re, dinyanyikan 2 ketukan. Kemudian ada nada 0 artinya tanda istirahat. Dan lagi ada nada, penulisannya seperti itu ya nak ya, 3, 4, ada garis di atasnya, artinya tiap-tiap nada 3 atau mi dan fa atau 4 dinyanyikan setengah ketukan. Kemudian ada nada 2.0 ada garis di atasnya, artinya nada re dinyanyikan 1,5 ketukan. Yang terakhir ada nada 1,0 atasnya ada garis, artinya nada 1 atau do dinyanyikan setengah ketukan. Nah, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Nah, di sini ada nyanyian atau lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat cara penulisannya ya. Nah, seperti ini. Ada tanda nada 1, nada 2, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang kosakata, tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini ya nak ya. Coba, ayo temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit. Baik ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, kosakata lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan mana, nak? Iya, itu ya yang ada tanda merahnya ya. Sampah merupakan sumber penyakit.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu coba anak-anak perhatikan. Yang berwarna merah agak tua kecoklatan. Yang sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Itu ya. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Jadi sisi dan ruas garis itu sama artinya. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Nah, coba anak-anak perhatikan kelompok bangun datar berikut. Di sini ada yang pertama gambar persegi panjang. Kemudian yang kedua ada gambar belah ketupat. Yang ketiga ada gambar jajar ginjang. Dan yang keempat yaitu ada gambar persegi. Bangun datar di atas memiliki 4 ruas garis. Coba kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 semuanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawahnya. Di sini ada segitiga. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Yang kedua namanya ada segitiga siku. Yang ketiga ada segitiga sama kaki. Yang keempat ada segitiga sembarang. Nah, bangun datar di atas terdapat 3 ruas garis. Yuk kita hitung bersama. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Nah, coba sekarang. Berapa banyak ruas garis atau sisi bangun datar berikut? Ini ya. Ini ada bangun datar apa namanya? Iya, trapesium. Nah, trapesium ini mempunyai ruas garis atau sisi berjumlah 4. Kita hitung bersama-sama ya. Atas 1, bawah 1, kanan 1, kiri 1. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi ya nak ya. Ruas garis pada bangun datar. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ruas garisnya. Nah, ini ada persegi panjang. Ruas garisnya tuh ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian coba perhatikan jajar ginjang. Jajar ginjang juga mempunyai ruas garis 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada trapesium. Trapesium ini juga mempunyai ruas garis 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada layang-layang.
bangun datar layang-layang. Ada berapa ya ruas garisnya? Iya, benar sekali, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga, misalnya ketika di rumah, dapat mempererat persatuan. Contoh, membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama ayah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. A. Tidak bersikap mau menang sendiri. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang D. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang E. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dengan cara-cara seperti ini, pasti tercipta persatuan dalam kebersamaan. Nah, kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ayo buatlah cerita dari gambar berikut. Ini nanti untuk tugas ya nak ya. Silahkan anak-anak nanti membuat cerita. Kalian tulis di buku halus tematik. Coba ini ada sebuah gambar. Nanti kalian tulis di buku halusmu ya. Kemudian kita akan belajar menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Nah, perhatikan ya. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kemudian, kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Kemudian, apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamusnya ini kamus yang besar itu ya nak ya. Tuh, di perpustakaan kita ada. Jadi anak-anak bisa mencarinya di situ. Nah, anak-anak, untuk materinya sudah selesai. Tugasnya yaitu kalian membuat cerita gambar tadi ya nak ya. Nah, terima kasih anak-anak hebat semuanya, solih dan solihah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.